Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah baca surat Al-Munafiqun, surat ke-63, disambung sampai akhirnya surat Al-Jin. Ya. Itu artinya kita menyelesaikan hampir 5 ke 6. Tiga surat. Sita ya? Tis'a. Masya Allah. 9 surat ya. Pagi hari ini berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti yang dikabarkan, alladzi ja'alal qur'ana syifaan likulli da'. Allah yang menjadikan Quran itu syifa, obat dari segala obat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, dan Allah memilih orang-orang terpilih diantaranya baginda kita Rasul, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, dan mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang wafa, diberikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Maka di surat 63 tadi ada surat namanya Al-Munafiqun. Dari namanya Al-Munafiqun berarti apa tuh? Kalau satu munafik, kalau dua munafiqan. Jadi gampangnya kalau ada dua tuh tambah alif dengan nun. Muslim satu, kalau dua musliman. Munafiqun berarti bentuk plural, jamak dari munafik. Itu artinya orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang munafik. Maka munafik ini satu ciri yang diangkat oleh Allah, diajarkan kepada baginda kita Rasul, dikabarkan kepada sahabat, dan akhirnya kepada tabi'in sampai orang-orang saleh kepada kita, bahwa munafik ini menjadi satu ciri di mana Allah memberikan sifat, yang mana sifat itu harus kita jauhi. Ya. Kenapa harus kita jauhi? Karena karakter ini menonjol. Jadi munafik itu terlihat. Beda dengan syirik. Kalau syirik itu biasanya terselubung, biasanya samar-samar, bahkan tarkus shalah kufrun, meninggalkan salat menjadi kekafiran, samar, nggak ada yang bisa lihat. Tapi kalau kemudian munafik ini sifatnya menonjol. Kenapa menonjol? Karena dia bagian yang kemudian diminta kita untuk meninggalkan, menjauhkan dari apa yang kemudian menjadi bagian kebiasaan orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Kita mungkin masih ingat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau dari namanya kira-kira itu Islam banget apa kagak? Islam. Kalau dari namanya namanya Abdullah, Islam banget, ya kan? Abdul ya. Kalau udah katanya namanya Abdul berarti kan hamba Allah, berarti hamba Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul, sekilas secara etimologi memang karakternya dia adalah lekat sekali dengan Islam. Tapi ketika terminologi, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini dijadikan tokoh. Tokoh apa? Tokoh orang-orang yang munafik yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Munafiqun di surat ke-63 ini. Bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul selalu saja masuk pada keramaian, pada kebersamaan, di mana di situ juga ada keramaian dan kebersamaan sahabat-sahabat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang berkerumun, sedang berada di
tengah-tengah sahabat yang lain. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mendekati sambil menyatakan, marhaban ya ahlas sidqi, selamat datang wahai ahlas sidqi, orang-orang yang baik. Kalau orang meninggal itu kita sebutkan apa? Ahlul khair. Misalnya orang meninggal, sebelum disolatin ada namanya syahadah. Syahadah itu persaksian. Apakah orang ini orang baik? Kita biasanya laki-laki itu baik. Ya. Kadang-kadang pakai bahasa Arab. Alihadal mayit ahlul khair. Gitu. Kita jawab khair, meskipun dia kepribadiannya tidak khair. Meskipun wafatnya lagi nyekek botol, meskipun matinya lagi banting kartu, ya kan? Nggak ada angka 5, mati loh gitu. Mati beneran dia, ya kan? Tapi tetap dianggap apa? Khair. Nah, ketika datang Abu Bakar, tangannya dipegang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian ahlan wa marhab ya ala sidqi, selamat datang orang-orang yang tergolong baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau menyatakan fa innahu syekhul Islam. Ini syekhnya Islam, ini tuannya Islam. Kenapa? Rentan umur Abu Bakar dengan Rasul terpaut lebih tua Abu Bakar. Abu Bakar ketika mengikuti Rasul, diajak Rasul, menemani Rasul ketika peristiwa hijrah. Rasul itu wahid wa khamsina sanatan, atau biriwayatin khamsuna sanatan, ada yang kemudian meriwayatkan 51 atau 50, tapi pastinya terpautnya beda 2 tahun dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditegaskan wa anta fi ghairi hira'i ma Rasulillah, dan kaulah yang kemudian menemani baginda kita Rasul di gua Hira. Itu artinya kan pujian. Selalu saja orang-orang munafik memuji. Maka sifat yang pertama itu yang menonjol, orang munafik itu selalu memuji kita. Meskipun tidak dimunafikan, kita manusia butuh pujian, disanjung, diberikan apresiasi. Itu kebiasaan kita dan itu menjadi kita semangat. Tapi kemudian ketika ada satu keadaan yang kemudian kita disanjung dan konotasinya ini adalah tokoh, dan tokoh ini adalah tokoh munafik, maka ini menjadi aneh. Suatu ketika juga datang namanya Umar bin Khattab, sama dipegang tangannya, kemudian ahlan wa marham ya ahlal faruq, selamat datang wahai orang yang paling berani, ya. Kemudian datang juga Ali bin Abi Thalib, ahlan wa marham, ya kan, sambil dipegang kemudian tangannya, ya, beliau menyatakan bahwa annahu min bani Hashim wa amma Rasulillah, ini adalah menakan dari Rasul dan keturunan Bani Hashim. Artinya bahwa yang pertama di sini ada 25 sifat-sifat orang munafik. Yang pertama itu adalah sana wal hamd, seringkali memuja dan memuji orang sekitar, ya, terlebih kalau kemudian banyak urusannya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat 14. Nanti boleh dibaca sambil di kantor. Surat Al-Baqarah ayat 14. Seringkali kita baca surat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Al-Baqarah ayat 14. Al-Baqarah ini menjadi sangat nyentrik karena kita disunahkan untuk membacanya ketika punya rumah baru, punya
satu tempat yang tidak dibacakan Al-Quran karena makbar seperti kuburan, dan satu tempat yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka Allah turunkan cahaya-cahaya rahmatnya. Bahkan Rasul kalau belum ngantuk, setelah siap-siap untuk tidur tapi belum ngantuk, maka kemudian diambil Quran sambil membacanya di ranjang. Jadi memang kita kalau sudah menikah itu sunnahnya kemudian sholat witir sebelum tidur seperti kata Rasul. Setelah itu saling menyapa, ngobrol. Jadi ternyata perceraian belakangan karena efek COVID ya. Jadi beberapa kasus pasca COVID atau masih COVID ini perceraian luar biasa angkanya. Apakah memang itu timbul karena faktor ekonomi atau psikosomatik? Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana psikosomatik ya. Itu kan perasaan tidak tenang, perasaan tidak nyaman, hati yang gundah gulana. Kenapa? Karena jarang komunikasi. Maka perlunya kita bicara di tempat tidur, bertanya anak-anak online bagaimana, kemudian bagaimana kerjaan di kantor, rumah sakit, apakah banyak orang yang sesar hari ini? Oh banyak, tandanya banyak, ya pada sibuk saya operasi semua, ya kan? Biasanya kita ngaji bisa sampai 10-15 orang hari ini karena memang banyak operasi. Itu artinya menandakan bahwa hari ini banyak orang yang diuji dengan satu ujian yang terbaik bagi dirinya. Saya juga punya pengajian malam Rabu yang mengajar 2 orang. Jumat kemarin masih ngobrol dan kita ke puncak, beliau ke Surabaya. Alhamdulillah kita sama-sama pulang, cuma bedanya hari ini kita sehat. Beliau kemarin pulang dengan mobil, berangkat pada subuh sampai di sini jam 8 malam dan kembali dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Itu artinya bahwa kita pengen sekali Allah panjangkan umur kita, sehat badan kita dengan terus istiqomah ngaji dan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sampaikan bahwa dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, sesuai ya sama cerita tadi. Jadi tokohnya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sangat-sangat Islami namanya, dan dia selalu kalau ketemu orang pasti memuja dan memuji, karena memang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah 14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladina amanu, ketika dia bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, maka dia menyatakan dia beriman, dia bersama orang-orang yang beriman. Dia akan menyatakan saya sama kamu loh, gitu. Seakan-akan dia grup kita, gitu. Seakan-akan dia komunitas kita, seakan-akan dia ingin diakui eksistensinya di komunitas tersebut. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Namun apabila dia kembali kepada temannya lagi, mana temannya? Setan. Mana temannya? Komunitasnya. Ketika mereka kembali kepada tempat asalnya, qalu innama nahnu mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan hanyalah mengolok-ngolok mereka. Nah, ini kebiasaan mencolok ya. Maka kemudian Syekh Al-Alama Jalaluddin As-Suyuti, ada imam namanya Jalaluddin As-Suyuti, punya kitab namanya Asbabun Nuzul. Asbab itu juga plural, jamak. Kalau satu sababun, kalau dua sababani, kalau banyak berarti asbab, sebab-sebab. Nuzul itu berarti turun, sebab turunnya Al-Quran. Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwa riwayat ini di mana disampaikan punya 2 implikasi. Apa itu? Yang pertama, karakter orang munafik adalah bermuka 2.
kepada mukmin bicara yang baik dan kepada yang kafir berbicara dengan menunjukkan kebencian mereka. Memang agak sulit ya. Kalau muslim kafir agak jelas. Ketika dia beriman, dia muslim, dia mukmin. Tidak beriman kafir. Kenapa? Kafar itu tertutup. Artinya kalau nggak beriman berarti dia kafir, tertutup. Tapi kalau yang ini beriman, dia juga mengaku, ya kan? Kekafiran pun disampaikan kepada golongannya. Maka ini menjadi karakter yang bermuka dua. Yang kedua, setiap mukmin harus waspada dengan pujian dari manusia. Siapapun itu kalau sampai melalaikan. Artinya kalau sampai melalaikan. Jangankan itu. Apapun yang melalaikan kita maka itu tidak diperkenankan. Memang betul kita dianjurkan main catur ya. Tapi kalau permainan catur itu akhirnya mengakhirkan sholat kita, mengabaikan tanggung jawab dan amanah terhadap keluarga kita, ya kan? Bahkan kita azan tidak dengar, itu menjadi suatu yang tidak diperkenankan. Yang terakhir, suka memuji orang di depan dirinya, apalagi dengan pujian yang berlebihan, merupakan virus kemunafikan yang tidak disukai dalam Islam. Jadi Islam itu menyukai proporsionalisme. Kita boleh nggak sayang atau suka sama orang? Boleh. Kalau nggak suka sama orang boleh? Boleh. Suka, sayang itu manusiawi. Tapi begitu dia orang Islam, begitu Islam mengajarkan suka kita, tidak suka kita, itu proporsional. Kalau suka berarti ahbib man ahbabta haulama, sukailah, cintailah apa yang kamu suka seperlunya saja, tidak usah berlebihan. Yang kedua, kalau kita marah sama orang, jutek sama orang, nggak suka sama dia, wajar nggak? Wajar. Tapi abugid yang magadi maka halama, kalau kita tidak suka, tidak nyaman dengan dia, maka seperlunya saja. Fala tahjur fawqa salas, jangan sampai lebih dari 3 hari ya. Ini salah satu sifat munafik. Soal ke depan kalau berkaitan kita akan bahas terus. Jalaluddin As-Suyuti memberi 25 ciri 25 ciri-ciri menonjol orang-orang yang munafik. Salah satunya kita bahas sudah tentang bagaimana dia bisa memuja dan memuji lawannya ya. Nanti di sana banyak hal yang bisa kita buka, ada 24 lagi. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, dan Allah berikan kita istiqomah nikmat yang terus menerus agar kita kemudian sehat walafiat, jauh dari mafsadat dan dekat dengan manfaat hidup, dan tentunya hidup kita masih bermanfaat dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ighfir lana warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyum hayat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awwal yawmina hadha salahan wa awsatuhu najahan wa akhiruhu falahan min Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini Allah hari-hari yang baik ya Allah, yang operasi mendapatkan kebaikan, yang mengoperasi diberikan kebaikan, yang mengurusi semuanya mudah-mudahan kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu najahan, siang hari nanti kita menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Wa akhiruhu falahan, dan akhir hari inilah kemenangan bagi kami ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Muslikum wa nasibillahi faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.